balik lagi ke acara ngobrol bareng Mas Bimo. Kebetulan saya masih di dealer Honda Pemijahan. Nah, kali ini saya mau nyoba ngobrol-ngobrol nih sama sales pelaku marketing di dealer Honda Pemijahan, namanya Mas Ramdan. Ya, Mas Ramdan. Ya, Gimana perkenalan? Gimana kabarnya Mas Ramdan? baik, alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar saya mau ngobrol-ngobrol nih masalah dunia marketing nih. Mangga. Kan kita udah Mas Ramdan udah banyak melintang dunia marketing nih. Masih baru, Mak. Apa? Mau tahu dong kiat-kiatnya nih. Marketing itu seperti apa sih menurut kalau posisinya Mas Ramdan tuh? Definisi marketing kan sebenarnya kan pemasaran. Ya. Pemasaran, penjualan kita, produk kita dari apa yang kita jual itu apa. Dari marketing tersebut memang intinya kita kuncinya harus sabar yang pertama. Sabar. Dan yang kedua harus menguasai produk-produk yang apa yang kita jual. Harus menguasai apa itu perintilan-perintilan yang kecil kayak gitu. Misalkan contoh, kita kan berhubung kita jual di dealer motor, kayak soket lampu itu harus kita tahu itu model lampu apa. Jadi kayak semacam produk knowledge-nya produk yang kita mau jual ya. Nah, gitu. Yang pertama sabar dan yang kedua harus menguasai produk knowledge. Yang ketiga itu harus kuasai tentang target pemasaran. Target pemasaran kita juga harus tahu wilayah mana aja yang harus kita kunjungi. Misalkan kita kanvas, kita movek gitu. Sekarang kan sudah zamannya digital, banyak sales paling mentok-mentoknya itu apa, kita main di Facebook Ads, TikTok Ads. Cuman kalau TikTok Ads skalanya itu se-Indonesia, kalau Facebook Ads kita bisa menskalakan di wilayah kita sendiri gitu. Oke. Kalau misalnya Mas Ramdan dulu tuh katanya dulu pernah saya dengar pernah bekerja jadi sales mobil. Nah, boleh ceritain nggak kiat-kiat jadi sales mobil apa sales otomotif lah, semua generalisasi motor mobil. Menurut Mas Ramdan tuh lebih fleksibelan mana? Sebenarnya sih kalau untuk masalah fleksibel tergantung diri kita masing-masing. Terkadang ketika sudah ada benderanya, sudah berkibar, kita menjadi sales mobil ya gampang. Kita cari customer, konsumen, ya gampang sekali. Satu hari dapat 2 customer juga bisa. Kalau kita benderanya sudah berkibar. Dalam contoh, bendera sudah berkibar, orang-orang sudah pada tahu kita kerjanya di mana, jadi apa, terus kita jualan apa. Itu sudah tanda-tandanya kita benderanya sudah berkibar. Terus kan sekarang Mas Ramdan nih mencoba ke dunia baru. Sebenarnya bukan dunia baru sih. Dunia lebih skala lebih kecil lagi di sales motor Honda. Nah, itu siasatnya Mas Ramdan nih sebagai sales motor, tadinya sales mobil, sekarang jadi sales motor. Gimana nih? Apalagi sekarang udah berbeda caranya. Dulu mungkin masih mengenal dunia canvassing, ke lapangan. Nah, sekarang udah pure main digital marketing nih. Nah, coba saya mau tahu lah gimana. Sebenarnya sih gini, ada pepatah bilang ya, untuk zaman sekarang harta yang paling berharga adalah database. Iya. Harta yang paling berharga untuk zaman sekarang itu adalah database. Jujur saya terjun langsung ke dunia otomotif apalagi marketing. Saya bagi hidup saya itu terjun baru pertama kali. Maka dari itu saya masih polos dan langsung yang disalahkannya itu saya langsung terjun di dunia mobil. Tidak terjun dulu yang di dunia dasar dulu kayak motor. Skala kecil ya. Hal kecil gitu. Motor sebenarnya sih bukan hal kecil, cuman dasar bagi ilmu saya. Bagi ilmu saya untuk bagaimana sih caranya pemasaran, penjualan. Tapi dari saya terjun langsung ke dunia mobil, oh ternyata tahu enak gak enaknya dunia mobil itu seperti apa. Enaknya itu sudah merasakan, tidak enaknya juga sudah merasakan. Jadi saya tertantang untuk menggali ilmu saya sendiri untuk coba masuk ke dunia motor,
biar saya terlatih untuk pemasaran, penjualan, dan sekaligus mengumpul database. Adapun saya lama atau tidaknya, semoga lama, karena saya juga tidak tahu, belum merasakan hal-hal yang enak di dunia motor, karena baru pertama kali di hidup saya. Maka dari itu saya juga butuh bimbingan dari Bapak. Butuh bimbingan dari Bapak. Butuh baru mana data ya, ini Mas percandaan aja ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kan banyak mengira nih orang-orang sekarang tuh setiap kali orang yang baru lulus sekolah, Iya. karena kita segmennya demografinya di Cirebon. Nah, segmen demografi pendidikan di Cirebon kebanyakan rata-rata lulus SMA, SMK. Nah, orang-orang itu beranggapan jadi ujung-ujung kalau ngelamarnya jadi sales. Kan ada alergi tuh. Siasat orang-orang menurut Mas Ramdan nih kayak gitu tuh. Wawancara misalnya yang melamar kerja terus jadi sales, apakah dia belum merasakan duit dari marketing? Terus gimana siasatnya untuk Mas Ramdan menutupi targetnya Mas Ramdan tiap bulan? Pasti kalau dunia marketing ada target kan untuk poin. Kalau dunia itu gimana siasatnya? Sebenarnya saya gini, kalau untuk lulusan SMA, SMK, pekerja di mana saja sih dipersilakan, diperbolehkan, asal jangan sampai menghina pekerjaan yang lain gitu. Karena kenapa? Pekerjaan yang lain dapat uang, pekerjaan sales marketing juga dapat uang. Namun misalkan kita bekerja di pabrik, kita kan matok 1 bulan dapat segitu, 2 juta, misalkan 2.300.000. Bulan depan dapat 2.300.000. Berbeda dengan sales, bisa unlimited, bisa besar, bisa kecil, tergantung diri kita untuk menjualnya. Misalkan penjualan dalam bulan ini besar, kita juga dapat feedbacknya, keuntungan dari penjualan tersebut juga besar. Namun misalkan bulan ini kita jualannya sedikit, ya kita harus syukuri lah gitu. Terus juga mungkin lamar-lamar kerja yang baru tidak mengetahui kalau dunia sales itu duitnya juga ada. Sebenarnya sih duitnya ada. Kan mereka menganggap tuh, wah sales itu pikirnya tidak ada gaji pokok yang gede seperti UMR contohnya. Ya. Cuman dia nggak tahu kalau misalnya tidak ada UMR itu minimal uang makannya ada, Ya. tapi dia tidak tahu kalau ada penghasilan dari balik itu. Bisa dikasih contoh nggak gimana penghasilan dunia sales itu? Sebenarnya sih gini, kalau dunia sales itu kita bertahap. Contoh, misalkan orang awam langsung terjun ke dunia sales motor kan otomatis perlu tahapan-tahapan. Mulai dari belajar pemasaran kayak gimana. Wajar sosok yang masih polos terus langsung terjun ke dunia motor, tidak ada penjualan, itu wajar. Karena kenapa? Dia masih polos, tidak mempunyai ilmu penjualan atau pemasaran. Dari hal 1 bulan tersebut dia mulai belajar bagaimana caranya bulan depan itu harus jualan. Itu bagaimana caranya bulan depan harus jualan. Maka dari itu misalkan bulan depan sudah jualan, pasti akan merasakan keuntungan dalam penjualan tersebut gitu. Saya juga pernah ngeliat tuh orang-orang dealer yang khususnya mobil apa motor ya, kok pada tua-tua. Kalau saya berpikir kayaknya mereka sudah nyaman dengan zonanya dia, karena dia udah tahu kalau dunia marketing yang di otomotif itu ada duitnya dibanding kerja di pabrik, kerja perkantoran, khususnya buat segmen yang lulusan SMA, SMK ya. Iya. Mungkin karena udah mengenal, saya ngeliat tuh udah mengenal duit dari uang dari penjualan mobil, motor, lebih banyak ya. Sebenarnya sih Mas? banyak sedikitnya itu sama aja Mas, sama aja Pak. Karena kalau mobil tergantung kitanya sih Pak. Kalau kita bendera sudah berkibar itu emang bisa lebih banyak. Cuman kalau belum berkibar itu paling kita samalah dengan penghasilan dengan dealer motor gitu. Kalau kita dealer motor, ya intinya sih kita kalau udah di sales marketing itu harus sabar. Intinya harus sabar. Terus banyak belajar. Gitu. Banyak belajar, terus banyak melihat pasar di dunia daerah kita sendiri yang rame apa.
Misalkan lagi ramenya sosial media, kita ikut ke sosial media. Misalkan kita lagi ramenya canvassing ke pasar, kita ikut ke pasar. Kita canvassing ke SPBU, kita canvassing ke SPBU. Misalkan gitu. Kalau Mas Ramdan, saya mau tanya, kalau kira-kira nih kiat menjual efektif produk itu mau via media sosial apa ini? Bila perlu mah dua-duanya. Bila perlunya dua-duanya. Karena kenapa? Sebenarnya sih kalau tidak bisa dapat rezeki dari dunia sosial media, itu bisa dapat rezeki dari dunia kita canvassing, kita move gitu. Karena kenapa? Kita melihat, jujur ya Pak, gini, kalau kita melihat segmen dunia pabrik, contohlah kita taruh di pagar pabrik lah, ketika jam pulang kita sebar brosur. Kita sebar brosur ke karyawan pabrik. Kita mindsetnya positif aja. Kita nyebar 100, pasti ada nyantol yang satu. Kita. Oke. Itu yang sistematis untuk move atau canvassing. Kalau dunia sosial media, kita selalu banyak belajar sama teman. Tanya sama teman, bagaimana sih caranya Facebook Ads, Google Ads, kayak TikTok Ads. Sekarang kan TikTok Ads juga lagi merambak, udah mengenal nih para dunia sales nih, apalagi kan afiliasi. Jadi mau dari canvassing, mau digital, sama-sama efektif. Bila perlu dua-duanya kalau bisa, atau ada kombinasi ya gitu ya. Lebih kombinasi. Misalkan tidak bisa tiap hari canvassing, kita contoh hari Sabtu atau Minggunya, atau hari Minggunya saja kita car free day ke wilayah mana yang ada tempat perkumpulan masyarakat kayak gitu. Kita akan passing aja gitu. Kalau sebentar saya minum dulu. Apa enggak? Ya, kita lanjut lagi. Nah, saya tuh pernah berpikir, saya pernah lihat ada ketika ada orang datang ke toko elektronik lah contohnya. Otomatis kan situ ada namanya sales yang belum toko ya, SPB lah, apa nggak SPG. Nah biasanya kan ada yang pengunjung konsumen itu yang kritis, bahkan ilmunya bahkan lebih tinggi dibanding salesnya itu. Nah siasatnya Mas Ramdan untuk itu gimana Mas? Contoh misalkan ada customer nih, sudah menguasai produknya, sudah tahu cacatnya produknya. Tinggal gini aja, kita pendekatan emosional kepada customer. Sekiranya customer ini mau tidak membeli produk tersebut, kita ajak bercanda, kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Kalau bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi, biar ngobrolnya santai kayak gitu. Terus misalnya masih tidak bisa, kita silaturahim ke rumahnya dengan secara baik-baik. Kalau enggak, maksudnya kondisi itu salesnya itu sebagai apa kayak SPG stay di toko. Di toko. Itu kan kadang pernah nemuin kan, misalnya kita mau belanja beli handphone lah contohnya, sama SPG bilangnya, Mas saya mau beli handphone misalnya contoh lah produk A. Unggulannya apa nih? Padahal tuh posisi konsumennya udah tahu. Siasat saya. Gimana siasatnya? Ya sebagai tugas sales memang yang tugas pertama kan memaparkan dahulu apa itu isi produk. Adapun tahu atau tidaknya, kalau misalkan customer itu tahu ya alhamdulillah. Misalkan tidak tahu, tetap tugas kita memaparkan produk tersebut. Misalkan customer sudah tahu cacatnya, sudah tahu seluk-beluk produk kita, ya tinggal kita ambil hatinya nih. Bagaimana caranya ambil hatinya supaya si customer itu beli produk tersebut. Nah, satu misalnya contohnya, saya mau beli handphone yang tadi saya sebutkan di awal, mau beli handphone A. Contohlah ini misalnya handphone, Mas, saya tuh naksir sama misalnya handphone A ini karena dia gini-gini nih. Nah, dari satu hal, Masnya ternyata baru tahu setelah konsumen itu ngomong keunggulannya. Nah, tiba-tiba Masnya bingung, bengong, diem. Nah, itu gimana siasatnya Mas, menurut Mas Ramdan nih? Oh, gini.
siasat saya, misalkan si customer sudah tahu apa isi Ya produknya, sampai dalamannya lah, Nah, jeroannya lah. kita tinggikan customer. Bapak kok bisa tahu ya? Saya saja baru tahu kayak gini. Berarti Bapak udah cocok nih dengan barang ini. Udah cocok dengan kebutuhan barang ini. Silakan Bapak, misalkan sudah cocok banget, silakan Bapak tinggal di proses untuk pengambilan unit atau gimana pembelian unit kayak seperti itu. Kita tinggikan saja supaya customer itu ada rasa segan, ada rasa sebagai raja lah. Pembeli adalah raja gitu. Oke, saya paham. Kalau bisa tuh, apakah benar suatu sales itu mengetahui produk knowledge-nya dulu nih? Misalnya produk yang kita jual nih, sekarang kita ngomongin ya Mas Ramdan jual motor, Ya, produk knowledge-nya. Contohnya, kalau misal perbedaan CBS, motor CBS sama CBS ISS, apa sih? Sekarang kita ngomong Beat, Honda Ya. Beat, CBS sama CBS ISS. Perbedaannya apa? perbedaannya dengan fitur. Ah, Karena CBS adalah tipe paling standar. Nah, dan ISS sudah ada penambahan fitur. ISS sudah yang ditanamkan dengan di Honda Beat gitu. Jadi ISS itu di atasnya CBS. Jadi wajar saja kalau harganya juga di atasnya CBS gitu. berarti fiturnya yang tambahannya tuh cuman idle stop. Apakah ada colokan charger apa gimana? Kalau untuk colok charger itu mungkin colokan charger mungkin di atasnya ISS. Itu ada di tipe deluxe gitu. Oh ya, wis. Berarti perbedaannya karena sistem teknologinya. Iya, perbedaan CBS. Nah, berarti kan ada ininya, produk knowledge. Produk knowledge-nya, intinya produk knowledge harus dikuasai lah. Oke. Terus kira-kira nih pendapatnya Mas Ramdan, animenya motor Honda, khususnya daerah Cirebon tuh, gimana Mas? Animo masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap motor Honda, karena masyarakat Cirebon ini sangat antusias ya, karena mindsetnya orang Cirebon itu produk Jepang adalah produk yang unggulan. Produk Jepang adalah produk yang unggulan. Kayak contoh, Honda produk Jepang, Daihatsu produk Jepang, Toyota produk Jepang. Karena yang dicari itu keunggulan, keawetan, dan ketidakrewelan. Karena motor Honda itu saya rasa mesinnya itu enak, tidak rewel, terus juga untuk servis juga. Misalkan kita tidak ada uang sama sekali, itu cukup ganti oli rutin saja. Insya Allah motor tuh tidak kenapa-kenapa. Nah, kalau misalnya dengan kompetitornya Honda, Yamaha. itu Yamaha. Nah, contohnya nih, itu menyikapinya nih perbedaan Yamaha nih, gimana untuk Hondanya nih? Sebenarnya sih untuk menyikapi dengan produk yang lain, kembali lagi ke customer sukanya apa? Bapak mau tampilan yang bagus, tapi dengan mesin yang tidak tahu awet atau tidaknya, tapi dengan kita produk Honda itu tampilan sudah bagus, mesin sudah awet, terus juga mesin juga sudah teruji dengan masyarakat juga. Kan masyarakat juga sudah bermindset, Honda ini awet, Honda irit, terus juga spare part melimpah, harga murah. Jadi siasat saya untuk mengalihkan dari produk lain ke Honda itu sebenarnya sih kita ceritakan aja keunggulan dari kita gitu. Jangan sampai menjelek-jelekan produk lain, itu tidak boleh. Kalau ini Mas Ramdan nih, menurut Mas Ramdan, Honda itu keunggulannya Honda nih, selain banyak mindsetnya orang Indonesia, Honda nomor satu nih. Keunggulan yang paling mendasar apa sih menurut Mas Ramdan nih produk Honda itu? Keunggulan paling mendasar, masyarakat Indonesia pasti keinginannya keiritan. Keiritan bahan bakar. Jadi Honda itu sudah teruji iritannya, maupun motor yang tipe laki-laki atau tipe cewek itu sudah teruji. Kayak Verza, CBR sudah teruji keiritannya. Terus juga Honda Beat apalagi sudah teruji keiritannya. Scoopy,
Genio itu sudah teruji karena sudah pakai PGMFA dah, Ya, injeksi. injeksi. Gitu. Terus kiatnya Mas Ramdan nih. Kita ngobrol-ngobrol masalah marketing lagi. Enggak. Mental marketing yang menurut Mas Ramdan bisa bikin marketing itu hebat. Kan sempet kayak kita bahas di awal tuh, data apa gimana. Mentalnya tuh seperti apa sih biar jadi marketing yang kuat, tangguh? Marketing yang kuat dan tangguh itu marketing yang selalu fight. Nah, Fight dalam keadaan apapun. Contoh, kita fight dengan produk lain. Itu harus. Terkadang kita bentrok dengan produk yang lain. Kita kan nggak tahu customer sudah nanya ke dealer lain atau produk lain, kan kita tidak tahu. Ternyata ketika sudah dicek sistem, muncul di listing, ternyata sudah ada di produk lain gitu. Sekiranya kira-kira gimana yang menjadi Ya. tangguhnya marketing? Kira-kiranya bagaimana caranya si customer memindahkan dari produk yang lain ke produk yang kita itu. Kita harus Punya produk yang berarti kayak switching produk ya. kita switching produk. Kita harus fake terus. Kita harus fake. Fake-nya tuh bukan fake pak bukan. Tapi kita fake tentang keunggulan produk kita. Kita ceritakan keunggulan produk kita, bagaimana caranya itu si customer bisa beralih ke produk kita. Yang Terus pertama, kalau misal motivasi Mas Ramdan sendiri untuk sebagai marketing nih, gimana Mas? sebenarnya sih marketing, kalau kata saya marketing kenali dulu saja. Yang pertama kenali dulu saja dunianya. Misalkan sudah kenal, pelajari bagaimana caranya public speaking bertemu dengan orang, atau by telepon, bagaimana caranya kita menyikapi, bagaimana caranya kita harus menjawab. Terus kita juga harus bagaimana caranya kita harus si customer itu nurut pada omongan kita, itu bagaimana caranya. Misalnya sudah belajar yang pertama, dan yang kedua belajarlah tentang mengedit kayak Canva, PicArt, kayak desain grafis tuh itu perlu. Karena kenapa? Itu sebagai daya tarik ketika kita masang pamflet, brosur digital ke dunia sosial media. Itu perlu. Yang kedua. Dan yang ketiga itu harus tahu product knowledge. Product knowledge itu harus ditelusuri semua. Dan yang keempat, harus tahu bagaimana cara kita memasarkan, kayak cara Mover, Canvas, kita pakai Facebook Ads, itu kita harus tahu bagaimana caranya. Berarti motivasinya Mas Ramdan supaya menjadi giatnya jadi sales yang marketing yang tangguh itu pertama harus ada aksi kenalan. Dia menyukai dulu pekerjaannya dulu, mungkin database, ya belajar untuk berbicara gimana. Iya, public speaking. Oke. Jadi kalau untuk memotivasi supaya tidak mentalnya drop tuh gimana kalau Mas Ramdan? Kalau sebenarnya gini Mas, kalau manusia kan yang lemah kan mentalnya. Terkadang kita mental realita dengan realitanya yang ada di hadapan mata gitu. Terkadang kita juga, jujur saya juga kadang masih drop gitu. Cuman mensiasatinya, kita misalkan contoh gitu. Kita kan udah punya istri. Contoh misalkan kita belum ada pendapatan, mungkin saya mensiasatinya mungkin harus menasihati istri yang sabar, mungkin belum rezekinya bulan ini, mungkin ada bulan besok, kayak gitu. Misalkan istri masih ngomong lagi, Mas gimana ini belum ada pendapatan sama sekali, mungkin kita harus lebih ekstra lagi untuk belajar, mungkin harus lebih ekstra lagi posting, lebih ekstra lagi harus canvassing kayak gitu supaya dapat customer. Misalkan mentok-mentoknya
mentok lagi. Misalkan udah buntu, misalkan mungkin belum rezekinya di situ, mungkin rezekinya ada di mana kayak gitu. Jadi intinya bersabar, kuncinya marketing Intinya jadi sabar, sabar. sabar dan mau mencari celah lah. Makanya dari itu kan yang pertama kan tadi Pak, saya kan intinya marketing itu sabar lah, sabar. Intinya sabar, gitu. Sabar, belajar, sama modifikasi lah. Oke. Mas Ramdan, kira-kira nanti orang-orang nih yang mau konsultasi sama Mas Ramdan tuh di mana ya? Ada nomor handphonenya nggak Mas Ramdan? Boleh. Sebenarnya sih saya masih dasar di dunia marketing, cuman kalau kita sharing-sharing untuk masalah dunia desain grafis, untuk masalah pemasaran, insya Allah saya bisa. Oke, nanti saya taruh di deskripsi ini acara ini. Apa enggak nanti saya taruh di seperti biasa teks di bawah ini ya, untuk konsultasi ya. Bisa nanya-nanya Mas Ramdan tuh unggulannya motor Honda tuh apa, Bisa. Vario apa, bagusnya apa, Beat tuh apa, Beat tuh ada berapa tipe, Vario juga ada berapa tipe. Cuman ya kebanyakan kan tipe Beat nih yang orang-orang laku nih banyak sekarang nih. Bisa langsung kontak ke Mas Ramdan nih. Terus kita ngobrol terakhir nih, kita closing nih sama Mas Ramdan. Mas Ramdan, kalau kirain Mas Ramdan untuk promosin Mas Ramdan sendiri, khususnya buat penjualannya Mas Ramdan lah di dealer pemijahan BAM ini lah, gimana? Silakan monggo, jangan promosi sih. Ya, untuk teman-teman, untuk kawan-kawan atau bapak-bapak atau ibu-ibu, siapa tahu ada deadline untuk pembelian kendaraan bermotor bermerek Honda, mau tipe Beat, Scoopy, Denio, atau motor laki-laki seperti Verza, terus CR-V, Verza, bisa langsung hubungi saya di nomor 089 5364 6154 91. Nanti saya kasih promo-promo yang menarik, kasih angsuran yang ringan, dan ada potongan bulanan. Kalau sekarang terakhir saya mau nanya Mas Ramdan nih, sebelum kita tutup. Promo untuk bulan ini apa? Kebetulan promo Honda Beat yang standar itu CBS, kita mulai dari DP 900.000. Itu sudah yang pertama DP minim 900.000, ditambah yang angsurannya normal itu 883, sekarang dipangkas ada potongan 73.000 menjadi 810.000. Tuh. 810.000 promo cuy. 810.000 tenor 3 tahun, 35 kali pembayaran. Itu DP minim, sudah ada pangkas, diskon angsuran senilai 73.000. Nah, tuh. Pemirsa, mumpung di Honda nih lagi promo. Atau ada customer misalkan, Mas, saya mau potongannya bulanan aja, bisa. Iya, Bisa. DP 1 juta ditambah BBN 200.000 itu sudah potong bulanan 5 bulan. Jadi 6 bulan, maaf, 6 bulan. Jadi dengan angsuran 883, 29 kali bayar. Oke, tuh. Ya, mumpung lagi promo, bisa kontak ke Mas Ramdan. Kan nanti saya sertakan nomor teleponnya. Mungkin konsultasi. Ingat, ini daerah khusus Cirebon Raya. Cirebon Raya itu bisa meliputi kabupaten, kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka. Daerah 5 ini masih bisa dealer sini. Bisa. Ingat aja, ingat belinya di sales namanya Ramdan, mirip Vicky Prasetyo. Tuh. Ya, ingetin dengan sales ini nih. Ya. Oke. Nanti balik lagi, kita closing dulu aja. Makasih Mas Ramdan. Siap. Waktunya ngobrol-ngobrol sama saya di acara Mas Bimo. Siap. Oke, teman-teman, kita closing dulu, ngobrol bareng sama Mas Bimo di acara ngobrol bareng Mas Bimo. Nanti ngobrol-ngobrol lagi bisa sama Mas Ramdan juga, kita ngobrol, tapi halnya kita ngobrol secara yang lebih ringan-ringan lagi, entah makanan apa tempat-tempat
rekreasi yang ada khususnya di daerah Cirebon. Bagi yang mau kenal daerah Cirebon, tunggu kami acara episode selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Ya, Mas Hamdan. Siap. Assalamualaikum.